Kita harus tahu Alkitab sudah mencatat bahwa mata dan telinga adalah pintu gerbang hati. Mata dan telinga adalah orientasi ketika kita menghidupi hidup sehari-hari. Dan setiap hari kita melihat dan mendengar perkara-perkara buruk. Nggak usah ada si tante corona juga dunia udah gelap gitu ya. Jadi kita udah tahu bahwa setiap hari pasti ada yang namanya kecelakaan lah, bencana lah, penyakit, kematian. Itu udah dari dulu begitu. Bapak, terima kasih Tuhan buat hadirat Tuhan, karena kami tahu di dalam hadirat Tuhan perkara besar menanti bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan di tahun yang baru ini janji Tuhan akan dilakukan, janji Tuhan terus tidak pernah gagal, janji Tuhan akan digenapi. Kami percaya apa yang sudah terhilang di tahun lalu Tuhan akan gantikan berkali-kali lipat di tahun ini Tuhan. Karena kami menyembah Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, firman-Mu akan memerdekakan kehidupan kami. Dan kami percaya firman-Mu akan meneduhkan hati kami di dalam satu nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung. Kami sudah berdoa dan menerima firman Tuhan, kita sama-sama katakan, amin, 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 haleluya. Silakan duduk. Shalom. Saudara memiliki tema yang luar biasa di belakang sini. Dikatakan bahwa bertekun di dalam Tuhan dan firman-Nya. Dan ini sesuatu yang sebenarnya sulit dilakukan karena setiap hari kita sebenarnya sudah tahu janji Tuhan, bahkan ada 7.000 lebih janji Tuhan yang ada di Alkitab kita gitu ya. Tapi ketika janji Tuhan sudah dikasih, kemudian kita berhadapan dengan masalah, mendengar masalah, kerap kali orientasi kita akan terganggu dan kita biasanya akan jadi takut lagi. Karena kita mempunyai 5 panca indera, dan dari 5 panca indera itu 2 yang paling menyerap paling banyak informasi, itu adalah mata dan telinga. Jadi ada mata, telinga, hidung, kemudian ada 2 rasa. Yang pertama dari kulit dan dari lidah. Tapi dari 5 panca indera itu mata dan telinga adalah pintu gerbang hati. Makanya di 2 Petrus 2 dikatakan kalau orang yang benar, Lot orang yang benar yang tidak menjaga mata dan kemudian telinganya, pendengaran dan penglihatannya, makanya jiwanya yang benar itu bisa tersiksa. Oleh sebab itu, walaupun sudah dibenarkan, walaupun sudah anak Tuhan, kita harus tahu Alkitab sudah mencatat bahwa mata dan telinga adalah pintu gerbang hati. Mata dan telinga adalah orientasi ketika kita menghidupi hidup sehari-hari. Dan setiap hari kita melihat dan mendengar perkara-perkara buruk. Nggak usah ada si tante corona juga dunia udah gelap gitu ya. Jadi kita udah tahu bahwa setiap hari pasti ada yang namanya kecelakaan lah, bencana lah, penyakit, kematian. Itu udah dari dulu begitu. Jadi waktu akhirnya Tuhan memberikan janjinya supaya kita bisa bertekun di dalam Tuhan dan firman-Nya, Tuhan memberikan sebuah pointers atau sebuah caranya, dia beritahu secara detail kepada Yosua. Karena Yosua menerima janji Tuhan, dan bayangkan janji Tuhan yang diterima Yosua ini custom made, betul-betul dibuat untuk dia. Kalau sampai Tuhan berdiri di depan saya dan katakan ini janji khusus buat kamu, wow, saya akan meloncat-loncat pasti. Saya mendapatkan itu sebelum saya sakit, sebelum saya didiagnosa saya sakit maksudnya. Saya sudah sakit tapi saya belum tahu apa, sebelum saya ketemu dokter Tuhan memberikan saya mimpi. Di dalam mimpi itu Tuhan katakan kamu sudah disembuhkan, kamu sudah dibersihkan dari penyakit itu. Jadi waktu dokternya memberitahu kepada saya ingat janji Tuhan, saya pegang janji Tuhan, tapi tetap saya harus menjalaninya. Saya harus menjalani pengobatan, saya harus menjalani dan lain sebagainya. Saya harus menjalani jalan-jalan yang tidak enak. Dan ini yang terjadi sama bangsa Israel. Yosua diberikan janji yang betul-betul custom, yang betul-betul detail, tapi Tuhan katakan, nah ini kalimatnya, ini judul khotbahnya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena ketika aku memberikan janjiku, aku tidak akan membawa kamu ke jalan pintas untuk sampai ke tujuan. Kamu akan melewati badai, kamu akan melewati padang gurun, kamu akan melewati sungai yang tidak enak, kamu akan melewati hal-hal yang tidak enak di depanmu, dan mata dan telingamu akan melihat dan mendengar. Tapi ingat, bertekunlah kepada aku dan firmanku. Karena firmanku gak pernah gagal, janjiku gak pernah gagal. Tapi nanti di dalam perjalanan kamu akan takut. Dan itu normal, takut normal. Ya, emosi kita terganggu dan terusik, itu normal. Tapi jangan diam di dalam ketakutan, jangan tinggal di dalam ketakutan. Oleh sebab itu makanya janji Tuhan itu ribuan yang sudah disediakan bagi kita. Ya, bayangkan kata kuatkan dan teguhkan ini ada 8 kali yang diberikan kepada bangsa Israel. Ya, 1 khusus kepada bangsa Israel, ya 7-nya indirectly atau secara tidak langsung diberikannya kepada Yosua. Langsung kepada Yosua.
Jadi ada 3 di kitab Ulangan sudah diberikan kepada Yosua, kata-kata ini, kalimat ini saya nggak punya waktu untuk membahas semuanya, nanti Bapak Ibu tinggal baca di rumah. Kemudian di dalam kitab Yosua 4 kali, bayangkan kalau di dalam firman Tuhan, kalau ada pengulangan kata, terlebih lagi ini dari Tuhan, itu berarti penting luar biasa. Seperti di Yohanes 17 Tuhan katakan bersatulah, ya bersatulah sesama orang percaya. Itu dikatakan berkali-kali, kalau nggak salah ada 4 kali. Ini juga dikatakan sampai 7 kali kepada satu orang. Kuatkan dan teguhkan, diulang-ulang sama Tuhan. Ya, Yosua pasal yang pertama, ayatnya yang ke-4 dan 5, coba lihat dulu. Ini cuma salah satu contoh aja, bahwa Tuhan memberikan janjinya yang begitu detail kepada Yosua. Yosua pertama ayat 4 dan 5, mengatakan begini. Dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Semuanya akan menjadi daerahmu, detail. Ini loh daerahmu, aku udah kasih. Udah dapat? Belum. Udah dikasihnya detail lagi. Ayat 5 ini saya suka sekali, saya sampai kadang-kadang berpikir, wow Tuhan kalau ini dikasih tahu sama saya, dan saya percaya ini juga janji Tuhan bagi kita semuanya. Tapi ini detail sekali, dikatakan begini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Wah. Tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Detail, sangat detail. Dan kalau kita baca ini, harusnya, Yosua sudah ngerti, Yosua sudah terima, Yosua tinggal berjalan beres. Tapi Tuhan tahu nggak seperti itu. Tuhan tahu manusia nggak seperti itu. Tuhan tahu ketika kita sudah diberikan janji, Tuhan harus memastikan bahwa nanti kalau kita melewati badai dan segala macam apapun yang buruk di depan kita, dia tahu kita pasti takut. Dia tahu. Waktu saya masih kecil, belum ada mall ya di Jakarta waktu itu, pertokoan yang sangat ramai adalah Pasar Baru. Ya, saudara langsung mikir ini orang udah tua sekali itu ya. Nggak ada mall, belum ada mall. Jadi kalau kita jalan-jalan itu Pasar Baru tuh sesuatu banget gitu waktu saat itu ya. Dan saya nggak pernah lupa Pasar Baru adalah tempat pertokoan yang sangat ramai. Dan saya nggak pernah lupa ketika saya berjalan di sana, papa saya dan mama saya berjalan di kanan kiri saya dan tangan saya dipegang sama mereka. Saya tahu mereka menyertai saya tahu mereka berjalan bersama dengan saya, tapi mata saya tetap saja melihat banyak sekali kaki-kaki dan karena level saya masih pendek, jadi yang saya lihat cuma dengkul-dengkul aja kan. Saya nggak bisa lihat ujungnya, saya nggak bisa lihat ada apa di sebelah sana. Saya cuma memastikan saja, saya ikutin kalau mereka melangkah ke kiri, ke kanan, dan terus dan lain sebagainya. Saya cuma ikuti mereka aja. Saya nggak bisa lihat ujungnya, tapi di dalam hati saya tahu nanti saya pasti pulang dengan selamat. Karena saya berjalan bersama mereka, walaupun saya nggak bisa lihat. Saya berjalan, saya dituntun, dan waktu saya menuntun anak-anak saya waktu mereka masih kecil, saya teringat sama peristiwa itu. Saya katakan kepada mereka, kamu tuh nggak bisa lihat apa-apa di bawah. Nggak bisa, Dad. Karena mereka pendek-pendek, perspektif mereka tidak setinggi saya. Jadi itu yang Tuhan tahu bahwa kita akan melihat dari perspektif manusia, perspektif yang pendek, bukan perspektifnya dia. Makanya ada proses kehidupan, ada sekolah kehidupan supaya kita naik kelas. Dan kemudian kata-kata ini dikeluarkan sama Tuhan. Setelah aku kasih janjiku kepadamu, sekarang kamu harus lakukan. Dia mulai keluarkan kata ini. Coba lihat Yosua 1 ayatnya yang ke-6 dikatakan gini. Ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu di 2021. Sebab engkau akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kuatkan dan teguhkan hatimu karena kalau kita nggak pimpin bangsa, kita pimpin diri sendiri. Berarti apa? Ketika masuk 2021, kita harus pastikan saya menguasai diri saya menguasai pikiran dan hati saya. Waktu saya sudah dikasih janji sama Tuhan, tetap saya harus melewati pengobatan yang mengerikan. Tetap saya harus melewati hal-hal yang tidak enak waktu saya di rumah sakit berbulan-bulan. Firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Aku tidak akan membawa kamu ke jalan pintas. Kamu tidak akan dibawa ke jalan yang shortcut, yang lebih pendek, enggak. Saya akan bawa kamu menembus hal-hal sulit, menembus badai. Tapi saya pastikan, saya pegang tanganmu,
Dan memang akan terjadi dan kelihatan dan kedengaran hal-hal yang mengerikan di depanmu. Kamu akan melewati sungai Yordan yang begitu deras. Kamu akan mengitari tembok Yeriko. Dan ingat, jalanku bukan jalanmu. Jadi jangan mempertanyakan jalanku, yang pasti adalah nanti engkau akan sampai ke seberang dengan selamat. Engkau akan pasti masuk ke dalam tanah perjanjian. Kita juga punya tanah perjanjian masing-masing dalam hidup ini. Saya percaya 2021 kita akan melihat ujungnya. Karena kita disertai Tuhan, karena kita kuat dan teguh. Dan kita menguasai diri kita sendiri. Di tahun 1952, perenang maraton yang bernama Florence Chadwick, dia berenang dari Pulau Catalina mau ke pantai California. Dan perenang maraton seperti dia ini, kalau berenang ini bisa berkilo-kilo, puluhan kilo. Nah, waktu dia berenang dan dia sedang melakukan proses itu, di atas perahu yang mendampingi dia salah satu adalah ibunya dan beberapa kru teman-teman dia. Waktu sepertinya sudah mulai mendekat pantai California, terjadilah kabut yang tebal. Jadi dia nggak bisa lihat tujuannya. Kemudian dia mulai meragukan kekuatan dia. Dia kemudian mulai katakan kepada ibunya, saya nggak mau lagi teruskan, saya nggak kuat. Ibunya bilang, jangan, terusin aja. Dia nggak kuat. Sebenarnya bukan karena dia tidak kuat dengan fisiknya, tapi dia mulai terganggu pikiran dan hatinya karena dia melihat kabut dan dia tidak bisa melihat ujungnya. Dia tidak bisa melihat pantainya yang dia tuju. Bapak Ibu, Florence Chadwick menyerah. Dia minta diangkat ke perahu. Dan waktu Florence diangkat ke perahu itu bersama dengan ibunya, kabutnya mulai sirna, kabutnya mulai pergi. Dan waktu kabutnya sirna, dia mulai bisa melihat pantai itu berjarak hanya beberapa ratus meter saja. Dan itu jarak yang sangat gampang bisa ditempuh dengan sangat mudah. Dia begitu menyesal dan itu menjadi pelajaran hidupnya. Dan kemanapun dia pergi, dia selalu mempunyai kalimat seperti ini. Jangan biarkan kabut kehidupan menghalangi tujuan hidupmu. Jangan biarkan kabut corona ini atau apapun yang terjadi di dunia ini sampai-sampai kamu akhirnya tidak bisa menguasai hidupmu dan kamu tidak kuat, kamu tidak percaya janjiku, kamu tidak tekun kepada firmanku dan kamu menyerah. Kita sudah diberikan kuasa kebangkitan dan bukan sekedar kuasa saja, ingat kita diberikan otoritas. Otoritas artinya power atau hak untuk menggunakan kuasa. Jadi Bapak Ibu, kesembuhan sudah dikasih ribuan tahun yang lalu. Pemulihan sudah dikasih ribuan tahun yang lalu. Jadi kalau ada yang sakit, katakan Tuhan, aku percaya aku hari ini sudah sembuh karena kesembuhan sudah diberikan. Itu otoritas dan kuasa. Tuhan, aku percaya saya membiasakan diri saya setiap bangun pagi mengatakan kepada jiwa saya seperti Daud. Karena saya belajar bagaimana ketika Daud di dalam cengkeraman ketakutan, dia selalu mengatakan kepada jiwanya, tenanglah jiwaku. Biasakan untuk bangun pagi dan memulai hari kita, jangan cari-cari HP, katakan kepada jiwa kita, tenanglah jiwaku. Aku akan menguasai alam pikiran dan hatiku karena Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Hari ini firman Tuhan dan janji Tuhan akan melingkupi dan menguasai pikiran dan hatiku. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang kedua, Tuhan katakan di ayatnya yang ke-7. Ya, keluar lagi kalimat ini, dia katakan begini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, jadi yang kedua, kuatkan dan teguhkan masuk 2021, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya apa? Taat. Dan ingat, saya nggak bisa bahas dengan lebih detail atau lebih panjang lagi, tapi saya berikan poin dan hal yang penting saja. Ketaatan itu nggak boleh dengan kondisi. Ketaatan itu nggak boleh begini, Tuhan saya mau taat, nanti Tuhan kasih ini ya Tuhan. Gitu. Nggak gitu. Ketaatan untuk proteksi diri sendiri. Bukan berdialog dengan Tuhan dan kemudian memberikan kondisi kepada Tuhan dan melakukan transaksi sama Tuhan. Bukan. Saya makanya nggak percaya yang namanya Injil kemakmuran begitu. Saya nggak mau. Saya nggak pernah mau ajarkan gitu. Nggak jadi dewasa kita. Saya taat untuk proteksi diri saya sendiri. Saya ada di sebuah mobil dengan teman saya masuk ke perumahan di rumah di daerah saya. Kemudian dia copot seat beltnya. Saya katakan gini, kenapa kamu copot sabuk pengaman? Kan udah nggak ada polisi. Ya elah, jangan pakai sabuk pengaman supaya dilihat polisi.
Jangan pakai masker supaya saya nggak ditilang atau saya nggak didenda. Saya pakai masker, saya pakai sabuk pengaman untuk keselamatan saya. Dan juga menjaga keselamatan orang lain. Dan waktu saya katakan kepada dia, kamu tahu statistik mengatakan bahwa kecelakaan paling banyak 5 kilo dari rumah. Langsung buru-buru dipakai sabuk pengamannya. Ketaatan bukan dengan kondisi minta-minta sama Tuhan, bukan. Tuhan ntar aku taat, Tuhan kasih ini ya, Tuhan kasih, enak aja. Makanya ketaatan gak bisa ditunda. Orang kalau taatnya dengan kondisi, dia akan seenaknya kalau dia ada butuhnya dia taat. Makanya taat gak bisa ditunda. Salah jalan 5 menit, sama salah jalan 30 menit, lebih panjang, lebih lama balik ke jalan yang benar kalau udah baru nyadarnya 30 menit. Betul tidak? Saya tadi dari arah Cempaka Putih, mau ke sini, berarti ke arah barat. Utara, naik tol, barat. Kalau saya nggak ngerti ya, GBI FIFA di mana, saya ke arah timur tadi. Tadi pagi misalnya ya. 5 menit saya salah jalan, akan lebih sadar dan kemudian baliknya lebih cepat kalau 5 menit. Daripada udah 30 menit bablas, udah sampai Bekasi saya. Makin lama baliknya. Jadi ketaatan jangan ditunda. Kalau ketaatan ditunda, rugi sendiri. Kita akan kehilangan kesempatan, kita akan kehilangan rancangan dan rencana Tuhan yang sudah disiapkan Tuhan untuk kita. Karena Tuhan semuanya adalah sistem, di dalam sistem kerajaan semuanya sistem pengelolaan. Dia tahu, oh belum siap. Dia akan simpan dulu, oh belum siap, ntar dulu. Makanya sama hal-hal kecil itu nggak bisa, makanya ketaatan itu ada dosa kecil, dosa besar, enggak. Saya dari sebuah rumah seorang ibu yang dia terima telepon waktu dia lagi menyiapkan makan siang habis ibadah loh. Tiba-tiba dapat telepon pembantunya bilang, dia bilang ini, bilang saya nggak ada, saya lagi sibuk mau nyiapin makanan buat Pak Pendeta. Cielah. Sepertinya kayaknya saya senang dengar gitu. Saya nggak mau negor dia dulu, saya makan dulu, nanti kalau nggak dikasih makan. Makan udah selesai, sebelum pulang saya bilang, tante jangan gitu dong tante. Masa tante tadi bohong? Alah, sudahlah kau. Itu kan hanya bohong-bohong kecil, dia bilang gitu. Sudahlah, tante juga lagi sibuk urusi kau. Gak bisa tante, gak ada bohong kecil, bohong besar, gak ada. Gak ada dosa kecil, dosa is dosa. Dosa kecil jadi dosa besar nantinya. Jadi ketaatan jangan ditunda, supaya engkau beruntung. Nah ini seringkali disalahartikan, supaya beruntung, supaya nanti saya dikasih macam-macam ya Tuhan. Enggak, beruntung maksudnya saya selamat. Beruntung berarti saya dipercaya nanti menerima perkara besar sama Tuhan, dari Tuhan. Itu maksudnya beruntung. Jangan baca ayat ini mengatakan bahwa kalau saya taat nanti saya dikasih berkat sama Tuhan. Enggak, berkat juga bukan istilahnya bukan materi. Ya saya sudah pernah mengajarkan berkali-kali, berkat nggak ada hubungannya sama materi. Oke, makanya ya dikatakan di Kisah Rasul 3:19 sadar dan bertobat. Ya sadar dan bertobat. Jangan cuma sekedar sadar aja, sadar dan bertobat. Ya. Yang berikutnya ayat 8. Ayat 8. Dikatakan lagi, ini ada 4 poin ya. Tadi udah yang pertama kuasai dirimu, ya. Kemudian yang kedua jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, jangan tunda ketaatan. Yang ketiga ini luar biasa, Tuhan katakan begini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam. Perkatakan dan renungkan siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mau tekun dalam Tuhan dan firman-Nya. Perkatakan dan renungkan setiap hari. Unik, waktu bangsa Israel lagi muter-muter tembok Yeriko. Di hari terakhir, ya nanti baca ada di kitab Yosua. Di hari terakhir Yosua bilang gini, ini bahasa misalnya diartikan dalam bahasa sekarang, lo orang jangan pada ngomong ya, diam semuanya, diam. Nanti kalau gue udah kasih kode sama lo semua, baru lo teriak. Jangan ada yang ngomong. Kenapa? Nah, bangsa Israel terkenal suka bersungut-sungut. Makanya Tuhan memberikan mereka caranya Tuhan yang dalam tanda kutip aneh. Pertanyaan saya, bisa nggak Tuhan cuman suruh mereka mengitari tembok Yeriko cuman sehari temboknya runtuh? Bisa nggak? Bisa. Kenapa masih sampai harus 7 hari? Kenapa cuman mengitari terus nanti teriak, tiup sangkakala, bersorak-sorak. Cuman begitu aja. Di dalam 6 hari ketika mereka lakukan itu ada kemungkinan besar di dalam pikiran dan hati mereka, ini bodoh banget sih. Ini apa sih? Apalagi mereka mungkin diolok-olok sama tentara di Yeriko yang ada di atas temboknya. Lu pada ngapain sih? Muter-muter, kayak orang gila aja, muter-muter tiap hari, ngapain coba? Makanya di hari terakhir Yosua kata gini, jangan ngomong. Karena ada kemungkinan besar mereka bersungut-sungut. Dan sudah tercatat di perjanjian lama kalau bangsa Israel atau siapapun bersungut-sungut, ada kemungkinan besar Tuhan akan menyuruh mereka mengulangi prosesi itu. Suruh muter lagi 6 hari ntar.
Jadi Yosua di hari terakhir dia tahu ini bangsa udah mulai mungkin ada yang menggerutu lah, mungkin sudah ada yang bilang, ini apa sih ini? Shh, diam, jangan ngomong. Alkitab dengan jelas mengatakan keselamatan itu terletak di mulut kita. Jadi jangan memperkatakan kata-kata negatif dalam hidup kita. Saya selalu ajarkan orang tua jangan ngomongnya sembarangan. Kamu jangan nyebrang sembarangan ngomong sama anaknya. Ketabrak mobil nanti kamu. Itu mengutuki anaknya. Bisa diganti kalimatnya. Kamu jangan nyebrang sembarangan ya nak, bahaya, banyak mobil, beres. Ngerti anaknya. Bukan nanti kamu ketabrak mobil, jangan gitu ngomongnya. Keselamatan keluar dari mulut. Kamu jangan naik kursi sembarangan, jatuh nanti kamu, jatuh beneran ntar. Kamu jangan naik kursi nak, bahaya, itu tinggi. Udah banyak anak-anak kayak begitu, mereka jatuh, kasihan. Nah itu beda kan, kasih fakta. Tidak mengutuki anaknya. Saya barusan kemarin negor teman saya. Anak kecil dipanggil pesek. Memang pesek. Dipanggil pesek, dipanggil lagi gendut. Dut, pesek. Saya bilang, itu nanti lama-lama tertanam dalam hidupnya. Jangan dong, udah dikasih nama bagus-bagus. Panggilah namanya, panggilah cantik. Saya punya teman dulu di SMA, dipanggilnya kambing. Habis kambing Mbe. Sampai-sampai orang tuanya karena kita dulu kan kita nggak ngerti, kita manggil dia Mbe, waktu kita telepon ke rumahnya, kita aja waktu telepon ngomongnya gini sama orang tuanya, tante Mbe ada nggak? Mamanya juga mengiyakan, Mbe lagi tidur. Mamanya yang kasih nama, sampai ikut-ikutan sama kita. Mbe lagi tidur. Jangan, hati-hati dengan perkataan. Supaya kita bertindak hati-hati. Makanya waktu saya menghadapi pengobatan dan lain sebagainya, saya bilang sama istri saya, ngucap syukur. Ngucap syukur. Jangan ngeluh, ngucap syukur aja. Maju dengan ucapan syukur. Nanti satu hari kita bahas tentang ucapan syukur. The power of thanksgiving. Kuasa daripada ucapan syukur, dahsyat. Dahsyat. Perkatakan dan renungkan firman setiap hari. Ayatnya yang ke-10. Ayatnya yang ke Yosua 1, ayatnya yang ke-9 maksud saya, 9. Poin yang terakhir mengatakan begini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, keluar lagi kalimat ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi pastikan Bapak Ibu masuk ke tahun 2021, jangan kecut dan tawar hati. Saya 2 minggu lalu kehilangan salah satu sahabat saya. Saya sudah kehilangan 4 orang yang saya kenal selama musim corona ini. Meninggal karena corona maksud saya. Yang satu tetangga saya, satu om saya, yang satu teman saya dari pengerja gereja. Dan yang satunya lagi betul-betul sahabat teman baik saya semenjak kuliah. Dan itu waktu dia meninggal 1 hari semalam sebelum saya berulang tahun. Saya menjalani hari saya sangat tidak enak dan saya menangis terus-terusan. Saya bahkan gak bisa berdoa. Waktu malam ada mesbah keluarga, saya bilang sama anak saya, sama istri saya untuk pimpin. Saya nggak bisa berdoa, saya menangis saja. Banyak alasan kita bisa kecut dan tawar hati. Banyak juga kita disakiti sama orang-orang yang dekat dengan kita. Apalagi di zaman musim seperti ini orang makin cepat marah gitu ya. Karena tinggal di rumah cepat marah, banyak terjadi perceraian. Ya ada orang-orang yang begitu saja meninggalkan keluarganya. Perselingkuhan banyak terjadi dan lain. Ini terjadi, betul-betul terjadi di Indonesia. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan kecut dan tawar hati. Masuk 2021, jangan kecut dan tawar hati. Tinggalkan itu di tahun 2020. Kenapa? Karena di tahun 2021 ada perkara besar yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Ayat terakhir saya berikan kepada Bapak Ibu dari Yosua pasal yang ke-5, ayat yang ke-8 dan 9. Ya. Perhatikan kalimat ini. Perhatikan kalimat ini. Ini luar biasa karena Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang jauh lebih indah di tahun 2021. Daripada 2020 dan karena kita semua adalah anaknya, dia memperhitungkan apa yang terhilang di tahun lalu. Semua yang terhilang di dalam kehidupan anak-anak Tuhan akan digantikan berkali-kali lipat, itu janji Tuhan. Ya, jadi apapun yang terhilang, baik itu waktu, apapun itu, ya semuanya akan digantikan sama Tuhan berkali-kali lipat. Ingat itu. Yosua 5 ayat 8 dan 9. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Kenapa mereka disunat?
Karena di dalam zaman perjanjian lama, sunat adalah sebuah proses di mana mereka akhirnya memiliki urapan daripada Tuhan, hadirat daripada Tuhan, dan sebuah proses yang namanya sunat itu berarti mereka meninggalkan paradigma lama. Itu maksudnya. Makanya di ayat 9 dikatakan begini, dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir. Itu daripadamu, itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Yang boleh masuk ke dalam tanah perjanjian bukan generasi awal. Generasi awal orang tuanya nggak boleh. Ini kan udah anak-anaknya. Anak-anaknya kan besar sama orang tuanya. Mereka diajarin paradigma Mesir. Jadi mereka disunat dulu karena mereka akan yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi waktu masuk ke dalam tanah perjanjian, Alkitab mengatakan mereka harus meninggalkan celah Mesir. Kita masuk ke dalam tahun 2021 harus meninggalkan celah 2020. Kenapa? Ini dahsyatnya luar biasa. Karena waktu mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, roti mana di stop. Roti mana itu dikasih sama Tuhan tiap hari. Dalam tanda kutip dimanja tiap hari. Waktu roti mana di stop, itu kenapa? Karena di tanah perjanjian sudah disediakan susu, madu, dan hasil tanahnya tuh luar biasa. Tapi nggak di drop dari surga, harus dikelola. Di tahun 2021 semuanya harus dikelola. Makanya kita diminta sama Tuhan, aku akan bawa ke dalam tanah perjanjianmu. Di situ ada susu dan madu, di situ ada perkara besar aku sudah siapkan bagimu. Tapi kamu harus jadi dewasa. Aku gak akan manja-manjain kamu lagi. Kamu harus jadi dewasa. Kamu harus mengelola hidupmu dengan lebih baik. Mengelola pikiran dan hatimu dengan lebih baik. Karena ada perkara besar yang aku akan titipkan dalam hidupmu untuk kamu kelola. Kalau kamu masih memiliki celah 2020, kamu tidak akan jadi pengelola yang baik. Tapi aku sudah sediakan yang lebih dahsyat. Susu, madu, dan hasil tanahnya lebih enak daripada roti mana. Tapi gak di drop lagi dari atas. Kamu kelola. Dan Alkitab mengatakan di Yosua dikatakan mereka menikmati hasil tanah itu. Karena mereka meninggalkan celah Mesir. Tinggalkan celah 2020. Masuk ke tahun 2021 pegang penuh janji Tuhan. Tekun di dalam Tuhan dan firman-Nya. Dan terus katakan kepada diri kita setiap pagi kalau bangun pagi. Kuatkan dan teguhkan hati dan pikiranku. Karena aku tahu janji Tuhan tidak pernah gagal. Mari kita berikan tepuk tangan kita yang luar biasa untuk Tuhan. Terima kasih Yesus, mengucap syukur buat pagi yang indah ini. Berterima kasih Tuhan buat firman-Mu, janji-Mu yang tidak pernah gagal. Kami tahu di 2021 ini ada perkara besar yang Tuhan sudah siapkan bagi kami, setiap kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, setiap siapapun yang menonton, siapapun yang ada di tempat ini pada pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, kami semuanya akan melihat ujung daripada 2021. Bahkan kami memiliki umur yang panjang Tuhan. Karena kami hidup sehat, kami yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan, kami dan keluarga kami akan melewati masa-masa sulit ini Tuhan. Masuk ke dalam tanah perjanjian kami masing-masing. Dan kami akan meninggalkan celah 2020 Tuhan. Karena kami tahu, kami masuk dengan janji Tuhan. Kami pegang penuh janji Tuhan. Dan kami terus katakan kepada jiwa kami, pikiran dan hati kami. Kuatkan dan teguhkan hatiku. Kuatkan dan teguhkan hatiku. Terima kasih Bapak, meteraikan firman ini. Dan kami akan jadi pelaku-pelaku firman. Dan di ujung tahun ini kami akan memiliki banyak kesaksian. Karena kami berjalan bersama-sama Kristus. Kami mengalami Tuhan. Dan kami dibuat makin dewasa. Untuk kami mengelola kehidupan kami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.